Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillahi wa kafa. Sholatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa man tabi'ahum min ahli sidqi wal wafa. Alhamdulillah sore hari ini kita bersama-sama hadir untuk belajar bareng tentang mata kuliah yang hari ini insya Allah dengan judulnya ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam filsafat ilmu. Ya, baik, semuanya dalam keadaan sehat? Sehat. Sudah makan? Sudah ya. Tidak ada yang belum makan ya? Oke. Baik, sebelum Ibu masuk kepada materi kita siang hari ini, Ibu mau tanya dulu apakah ada yang pernah mendengar tentang ontologi, epistemologi maupun aksiologi? Ada yang pernah? Belum? Belum ya, belum betul karena memang ini mata kuliah filsafat ilmu ini materinya baru pada hari ini, jadi kita sama-sama belajar. Ibu akan menjelaskan terkait dengan apa sih yang dimaksud dengan ontologi, epistemologi maupun aksiologi. Baik, sebelumnya kita masuk dulu tentang indikator pembelajaran. Apa yang akan mahasiswa dapatkan ketika Ibu selesai mengajar materi ini? Yang pertama, mahasiswa bisa menjelaskan dan membedakan kunci-kunci daripada ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Jadi mahasiswa nanti pada akhirnya dia bisa membedakan ya, mana yang namanya ontologi, mana yang namanya epistemologi, mana yang namanya aksiologi. Yang kedua, nanti mahasiswa bisa menjelaskan adakah integrasi atau keterkaitan antara ontologi, epistemologi maupun aksiologi. Yang ketiga, mahasiswa mampu menyusun argumen secara kritis ya mengenai dasar filosofi suatu disiplin ilmu. Dan yang keempat, mahasiswa mampu merefleksikan posisi filsafat ilmu itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, nanti indikator pembelajaran ini kita usahakan akan mendapatkan itu semua mahasiswa di akhir mata kuliah pada hari ini ya. Sebelum kita masuk ke ini materinya, Ibu punya video, nanti kita nonton sama-sama videonya. Kita lihat bersama-sama. Oke, baik, apa terlihat? Lihat ya. Spesies-spesies lain hidup saat kita semua hidup ada sekarang sedikit dari kita dijaga simbol oleh karena itu siap-siap kita berangkat dalam petualangan seperti itu yang jadi dan semua pelajaran yang ada seperti sekarang ini dia biasa. Filsafat itu sebenarnya adalah ilmu tentang cara berpikir. Bedanya, cara berpikir itu adalah semacam model kiri pergerakan kepala kita yang mempengaruhi bagaimana kita berpikir. Coba kita langsung ke contoh. Coba kalian baca dulu.
Oke, baik. Oke, cukup videonya ya. Setelah menonton videonya, baik. Setelah menonton video tadi, kira-kira apa yang teman-teman ketahui dari atau apa yang bisa teman-teman cerna dari video yang sudah teman-teman tadi tonton? Kira-kira tentang apa sih? Bahas apa sih? Bahas tentang filsafat. Oke, jadi filsafat itu adalah alasan kita untuk mengatur sistematika berpikir. Nah, kenapa harus minum? Kenapa harus makan? Kenapa harus belajar? Pernah berpikir seperti itu? Pernah nggak? Pernah. Atau kenapa kayak saya itu harus begini nasibnya? Pernah? Pernah. Oke. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu muncul karena kita berpikir. Kalau kita tidak berpikir, maka pertanyaan itu tidak lahir. Nah, berarti kalau kita berpikir, kita masih ada, atau masih hidup, atau masih waras. Kalau orang tidak berpikir, maka dia tidak punya esensi dalam hidup, gitu ya. Nah, nantinya filsafat itu punya 3 fondasi yang penting atau 3 aspek yang penting, yaitu adalah ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi membahas apa yang ada, ya, apa yang ada di dunia ini, apa yang ada di sekitar kita, realita kehidupan itu apa, itu ada di ontologi. Masuk di epistemologi, dia membahas bagaimana kita mengetahui itu. Kita contohkan di ilmu ekonomi. Kenapa sih ada angka-angka? Ini ilmu ini datang dari mana angka-angka itu? Terus gunanya angka-angka itu akan dibahas dalam aksiologi. Dia membahas nilai dan etika penggunaan ilmu. Ya, ekonomi itu bisa kita terapkan di mana? Oh, ternyata ekonomi bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Kita menghitung keuangan, kita hidup. Itu pakai ilmu ekonomi. Nah, ilmu ekonomi adalah satu dari sekian banyak ilmu pengetahuan. Dia sama kayak ilmu pendidikan, ilmu pengetahuan alam, pengetahuan sosial, dan lain sebagainya. Sama kayak ekonomi. Nah, itu ada di aksiologi. Jadi, pertama itu ada sesuatu, terus dipertanyakan, ini dari mana datangnya? Baru ditanya lagi, guna nggak? Berguna tidak? Nanti digunakan untuk apa? Seperti itu ya. Kita lanjut. Satu-satu kita coba bahas ontologi. Jadi ontologi itu cabang filsafat membahas tentang hakikat realitas atau keberadaan. Apa yang benar-benar ada atau apa hakikat dari suatu pelajaran ilmu pengetahuan itu. Nanti dipertanyakan gini, apakah ilmu ekonomi itu ada? Nah, pertanyaannya itu seperti itu. Ya. Atau apakah kehidupan itu nyata? Atau apakah ada manusia yang hidup di luar bumi? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu ada dalam ontologi. Nah, selanjutnya nanti ada epistemologi. Epistemologi cabang filsafat membahas tentang asal-usul, struktur, metode, batas, dan validitas pengetahuan. Nah, nanti dia tanya tuh, kira-kira ekonomi tadi itu datang dari mana? Siapa yang membawa ilmu ekonomi ini datang sehingga kita tahu? Metode ilmu ekonomi itu apa saja? Nah, itu dipertanyakan di mana?
Di epistemologi. Nanti kalau teman-teman tarbiyah mungkin akan bertanya tentang bagaimana metode pendidikan yang cocok untuk anak usia dini, ya toh? Terus anak SD, SMP dan SMA dia punya metode yang berbeda. Nah, itu semua dibahas dalam epistemologi. Yang ketiga adalah aksiologi. Nah, tentang nilai, moral, dan estetika dalam konteks filsafat ilmu. Aksiologi mempelajari nilai-nilai yang berkaitan dengan penggunaan ilmu pengetahuan serta tanggung jawab moral ilmuwan dalam mengembangkan dan menerapkan pengetahuan. Nah, etika berarti bagaimana dia sebagai ilmuwan itu menggunakan ilmunya. Kira-kira kalau kita tadi bahas ilmu ekonomi, terus sudah sampai di aksiologi, ilmu ekonominya digunakan untuk korupsi. Coba. Itu ada etika tidak? Tidak. Nah, tidak ada etika karena orangnya tidak belajar aksiologi. Tidak menggunakan ilmu itu sebagaimana tempatnya. Ilmu ekonomi digunakan untuk, hitung-hitungan, kayaknya di sini bisa nih kita korupsi. Akhirnya penggunaan perhitungan itu untuk hal-hal yang tidak baik atau di luar moral atau moral yang jelek dan tidak estetik. Nah, seperti itu ya. Jadi, kalau kita tanya apakah ada hubungan antara ontologi, epistemologi, dan aksiologi, jawabannya ada. Bisa tidak hanya ada ontologi? Tiba-tiba ada ilmu ekonomi nih Ibu kasih. Nih ilmu ekonomi. Terus hilang, sudah. Kan tidak mungkin. Nah, dia harus bercabang ke epistemologi. Ini ilmu datang dari mana, bagaimana penggunaannya, sistematikanya bagaimana, metodenya bagaimana. Apa berhenti di situ? Tidak bisa. Lanjut ke aksiologi. Untuk apa kita pakai ilmu ekonomi? Apakah bisa menggunakan ilmu ekonomi untuk membedah tubuh manusia? Tidak. Atau untuk membuat suatu resep kue yang baru? Tidak. Kalau tidak ada aksiologi, nanti akhirnya ilmu pengetahuan ini dipakainya sembarang, kemana-mana saja. Nah, begitu. Makanya kalau ditanya apakah ada integrasi, jawabannya adalah ada dan sangat harus bersinergi, harus menyatu, harus saling berpegangan erat antara apa tadi? Ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Oke, baik. Melihat dari paparan yang telah saya sampaikan, kita masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya terkait dengan materi ini, dipersilakan. Oke? Ada? Sesi tanya jawab? Boleh sesi tanya jawab? 1, 2 orang kita buka terkait dengan apa yang dipaparkan hari ini. Kita pelajari bersama, kita bisa tanya atau hal-hal yang mungkin teman-teman mau tahu. Oke, silakan. Mungkin saya ingin bertanya terkait dengan penjelasan ontologi secara lebih benar. Oh baik, kita buka di ontologi ya. Kita lihat ontologi lagi. Oke. Ontologi menjadi landasan untuk menentukan objek apa yang layak untuk dikaji dalam ilmu. Jadi ontologi itu sebagai base atau fondasi dasarnya. Kajian apa saja yang bisa kita terapkan dalam ilmu ekonomi itu. Nah, ilmu ekonomi itu bentuknya seperti apa? Itu di ontologi. Bagaimana sesuatu itu ada? Bagaimana ilmu ekonomi ini ada? Oh, ternyata datangnya dari sejarawan, datangnya dari ilmu ekonom, dari barat, atau dari kolaborasi barat dan timur, dari Arab, atau dan lain sebagainya, seperti itu. Dan yang ketiga adalah apakah itu bersifat material, spiritual, ataukah dia bermanfaat bagi kehidupan kita. Nah, itu nanti dibahas di ontologi. Dia yang akhirnya lihat dulu sebelum diberikan kepada epistemologi, ontologi ini mengecek apakah ilmu ekonomi ini bersifat material atau ternyata dia ilmu agama.
Nah, itu di mana? Disaringnya di mana? Difilter di mana? Di ontologi gitu. Oke, baik. Ada lagi yang mau bertanya? Silahkan. Cukup? Oh, berarti Ibu tunjuk ya. Oke, bisa. Yang di belakang, silahkan. Ya. Oh, baik. Aksiologi tadi tentang apa? Tentang nilai. Nah, jadi kalau tentang nilai itu dia berkaitan erat dengan materi dan ilmuwan atau orangnya. Seperti itu. Jadi misalnya teman-teman itu belajar ilmu pendidikan. Berarti etika dari guru itu diserap dan diajarkan oleh aksiologi ini. Kita bahas dalam aksiologi ini. Bagaimana teman-teman menerapkan ilmu pendidikan itu di ranah masyarakat atau nanti di ranah kerja. Cocok tidak? Nah, semuanya itu dibahas di aksiologi. Dia akan kasih tahu, guru itu harus seperti ABC. Untuk menghadapi anak yang susah belajar harus ABC. Nah, itu semua dari aksiologi. Seperti itu ya, teman-teman ya. Nanti bisa dipahami. Selanjutnya kita nanti masuk ke materi selanjutnya di pertemuan minggu depan. Saya harap materi kita pada sore hari ini bisa membuka cakrawala berpikir, menjadikan ilmu teman-teman bertambah semuanya, dan insya Allah nanti dimudahkan dalam ujian akhirnya. Ya, amin ya robbal alamin. Terima kasih. Kita tutup dengan melafadzkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat selalu, semoga sukses dimanapun berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kita semua.